Assalamualaikum, apa kabar abang dan kakak? Mis harapkan dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Abang dan kakak gimana nih? Masih semangat kan belajar tematiknya? Masih semangat kan belajar daringnya? Mis doakan masih tetap semangat ya. Sudah sarapan belum? Nah, bagi yang sudah sarapan hebat. Semoga tetap semangat ya. Dan yang belum sarapan, boleh kok sarapan dulu supaya abang dan kakak menjadi sehat dan semangat dalam belajarnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran kita nih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, sudah bisa kan kita mulai pelajaran kita? Are you ready guys? Oke, kita belajar tematik ya. Masih tetap tema 1, masih tetap tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Hanya saja kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita nih. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini agar abang dan kakak dapat mengetahui tentang bunga nasional ya yang ada di Indonesia. Lalu agar abang dan kakak dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Dan yang ketiga, abang dan kakak dapat mengetahui dan menyelesaikan soal pembagian. Nah, abang dan kakak, sebelum kita mulai pelajarannya, Miss mau mengulang nih dari pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hayo, masih ingat nggak? Benar, kita sudah belajar tentang mozaik. Lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Dan kita sudah belajar juga tentang pembagian jalan ke bawah. Nah, oke. Kita mulai belajar selanjutnya. Are you ready guys? Kita lanjut ya. Kita mulai pelajaran kita abang dan kakak. Nah, ada gambar 3 bunga nih, cantik-cantik dan indah-indah ya. Kira-kira ini bunga apa ya? Nah, yang warna putih ini disebut dengan bunga melati putih. Dan yang di tengah-tengah berwarna merah jambu ini disebut sebagai anggrek bulan. Sementara yang berwarna merah ini disebut sebagai Rafflesia arnoldi. Oke, coba kita perhatikan ya apa isi teksnya. Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, ternyata ketiga bunga ini adalah bunga kebangsaan Indonesia yang disebut dengan bunga nasional Indonesia ya. Kalau begitu kita cari tahu lebih banyak yuk. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke, coba kita perhatikan lagi bunganya ya. Nah, bunga yang melati putih ini disebut puspa bangsa, yang anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, sudah tahu ya nak. Lalu kita lanjutkan. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Nah, di sini ada sketsa atau gambar bunga matahari ya. Bisa abang dan kakak buat ya dengan menggunakan origami berwarna-warni atau yang sesuai dengan bunga matahari nih. Misalnya bunga matahari kan warnanya kan merah, ada hijau-hijaunya kan. Karena apa ya warnanya seperti itu? Ya memang ciptaan Allah. Dan kenapa disebut dengan namanya bunga matahari? Karena ia seperti matahari yang memancarkan sinar ya, makanya warnanya
kuning. Nah, di sini juga ya abang dan kakak, nih ada contohnya. Kalau abang dan kakak mau mengerjakannya dengan menggunakan origami, dipotong-potong lalu direkatkan atau ditempel menggunakan lem ya. Oke, boleh dikerjakan di rumah ya, untuk sekadar mengisi kekosongan aja ya, menjadi mozaik seperti yang kita lakukan kemarin. Oke, abang dan kakak sudah paham ya apa yang disebut dengan bunga nasional Indonesia. Nah, ada lagi nih bunga-bunga Miss nasional negara lain. Ada bunga nasional negara lain itu ada bunga sakura ya, itu sebagai bunga nasional orang Jepang, dan ada bunga tulip ya yang menjadi bunga nasional Belanda. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, bisa abang dan kakak lihat nih ada yang namanya bunga bakung. Lalu ini ada bawang. Lalu ini ada ubi ya. Nah, sekarang ini juga ubi ya nak. Sekarang kita lanjut ya. Nah, kita ulang ya nak ya. Nah, ini adalah perkembangbiakan dengan umbi. Ada namanya perkembangbiakan dengan umbi batang. Umbi batang itu contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Nah, ada juga perkembangbiakan dengan umbi lapis ya. Contohnya ada bawang ini dan bunga bakung. Lalu ada perkembangbiakan dengan umbi atau akar ya, umbi akar, yang mana contohnya wortel dan juga singkong. Nah, ini umbi akar ya nak ya. Yang bawang dan bunga bakung ini umbi lapis. Nah, kentang dan ubi jalar ini adalah umbi batang. Nah, kalau begitu Miss, dari ketiga jenis perkembangbiakan dengan umbi ini ada persamaan atau perbedaannya nggak Miss? Ada nak. Kalau persamaan antara ketiganya itu ya karena mereka itu menyimpan cadangan makanan atau air. Sedangkan perbedaan perkembangbiakan umbi batang, umbi lapis dan umbi akar, biasanya pada umbi akar itu tidak mungkin tumbuh tunas dan batangnya ya, nggak mungkin dia tumbuh tunas. Tapi kalau umbi batang dan umbi lapis memungkinkan dia untuk tumbuh tunas ya. Lalu persamaan yang umbi batang, umbi lapis dan umbi akar tadi, dia perkembangbiakannya itu vegetatif, artinya dia perkembangbiakannya alami atau buatan. Sampai sini anak-anak Miss sudah paham ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kita lanjut. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, ini singkong ya. Negara Indonesia ini terkenal dengan kesuburan tanahnya. Maka kalau abang dan kakak tancapkan saja batang singkong ini ya ke tanah, maka beberapa hari dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh mulai dari daunnya ya sudah mulai nampak, lalu lama-kelamaan dia akan menjadi, akarnya ini menjadi makanan. Iya, itulah disebut dengan umbi akar. Akarnya itu dapat kita makan ya nak ya. Oke, sudah sampai sini sudah paham ya. Lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan nih, ada banyak umbi-umbian ya. Nih ada kentang ya, ada ubi akar ya atau kasava, singkong ya, dan juga ada ubi jalar. Oke, maaf. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Ya, Miss dan kamu pasti suka ya keripik ya. Nah, umbi-umbian ini bisa dibuat menjadi keripik, bisa dibuat menjadi kerupuk, bisa dibuat menjadi kola ya, dan rasanya sangat enak. Abang dan kakak pasti suka kan? Dan dia juga sehat ya. Nah,
Kita lanjut, kita akan belajar matematika. Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Nah, anak-anak Miss tahu nggak getuk? Tahu ya, getuk itu makanan yang sudah ada dari zaman dahulu, yang terbuat dari singkong ya, dan makannya itu pakai kelapa yang diparut. Lezat sekali. Nah, mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan ya, Nak. Nah, kita wajib ya bekerja sama dengan siapapun ya. Karena bekerja sama itu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan dapat menyelesaikan dengan bersama-sama, serta bekerja sama dapat mengikat dan mempererat tali ukhuwah ya, Nak. Ukhuwah persaudaraan ya, seperti ayat Al-Qur'an ya yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 103 yang mana berbunyi ayat Al-Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yang artinya berpegang eratlah kamu pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Nah, ayat tersebut Allah maksudkan bahwasanya agar setiap umat Islam, setiap kita berbangsa ini harus saling kompak, harus saling bekerja sama agar tercipta hidup rukun dan damai. Oke, sudah paham ya, Nak ya? Alhamdulillah. Nah, lalu kita akan membahas matematika ya. Masih tentang pembagian, kita akan menyelesaikan pembagian jalan ke bawah. Oke, ada soal ceritanya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing membuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3. Kenapa? Karena tadi petaninya ya memanen bunga mawarnya sebanyak 141 tangkai. Nah, lalu petaninya akan menyimpan 141 tangkai tadi ke dalam 3 tempat ya, dan masing-masing 3 tempatnya itu sama banyak bunga mawarnya. Maka kalau sudah ratusan, kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan jalan ke bawah ini ya, Nak. Nah, agar abang dan kakak mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ini bersusun ke bawah tetap ya. Tunggu, Miss akan cari alatnya dulu nih. Nah, 3 dibagi 141 ya, Nak. Nah, gimana caranya? Sama seperti kemarin, kita akan mencari hasilnya 0 ya. Yang hasilnya 0 kita cari, akan kita habiskan. Berarti kita bagi sampai dia habis, itulah jawabannya. Nah, 3 kali berapa hasilnya? 14 ya. Ini dia, 3 kali berapa hasilnya? 14. Kalau gitu coba kita perhatikan, 3 kali 1 kan 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12 ya kan. Oke, 3 kali 4 12. Nah, kalau 3 kali 5 jawabannya 15. Ingat kemarin Miss sudah bilang bahwasanya dia tidak boleh angkanya lebih dari angka ini 14. Gak boleh ya, tapi mendekatin atau di bawahnya boleh. Kalau kita kalikan 3 kali 5 maka hasilnya 15. Gak mungkin ya, Nak, dia sudah lewat, gak boleh. Berarti yang pas adalah iya benar 3 kali 12. Itu salah, maaf, 3 kali 4. Makanya hasilnya 12. Berarti kita taruhlah di sini 3 kali 4, 4-nya kita taruh di atas, lalu kita letak angka 12 ya. 12. Lalu setelah itu kita kurangkan nih. Nah,
kita kurangkan dari angka ini ya. Kita sejajarkan tadi 14 berarti 12. 4 kurang 2 hasilnya 2. 1 kurang 1 hasilnya 0. Di sini tidak usah kita tulis ya nak, karena hasilnya 0. Lalu mana lagi Miss yang mau kita kerjakan? Nih, tadi kan 2 nih. Yang 1 ini kan belum kita kerjain ya, belum kita kurangkan. Kita turunkanlah dia. Nih jadi angka 1, kita turunkan ke bawah menjadi angka 21. Nah, setelah itu selesai belum ya? Masih 21, kita belum mendapatkan nilai hasilnya sampai 0. Nah, lalu kita cari lagi nih. 3 kali berapa ya yang hasilnya 21? Nah, ingat ya nak, kalau pembagian ini kuncinya kalian harus hafal yang namanya kali-kali. Kalau enggak bakalan susah untuk menjawabnya. Nah, 3 kali berapa hasilnya 21? Ternyata 3 kali 7 hasilnya 21. Nah, untuk itu kita buatlah dia 3 kali 7 kan. Kita buat di sini 21. Ya, kita tulis di sini 21, lalu 7-nya kita taruh di atas sini. Nah, sudah, baru kita kurangkan. 1 kurang 1 0, 2 kurang 2 0. Ya sudah, karena sudah habis ya sama-sama 0, maka sudah dapatlah kita. Sudah tidak ada lagi yang bisa dikurangkan. Maka 141 dibagi 3 hasilnya adalah 47. Berarti petani mawar menaruh mawarnya di 3 tempat ya, yang masing-masing satu tempatnya isi 47 mawar. Sampai sini gimana anak-anak Miss? Sudah paham? Boleh berlatih di rumah ya nak. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini bermanfaat dan anak-anak Miss sudah paham. Nah, kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Miss tutup, Miss mau menyampaikan dan mengulang ya, mereview apa yang telah kita pelajari tadi. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dengan umbi ya, ada umbi batang, umbi lapis, juga umbi akar. Lalu kita sudah belajar tentang pembagian ya, dan kita sudah belajar tentang kerjasama ya nak. Nah, kalau begitu semoga apa yang Miss sampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kamu. Miss tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.